Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas dari mata kuliah pengantar ilmu kependidikan tentang asas pendidikan. Yang pertama-tama, berikut anggota dari kelompok 4. Silahkan disimak. Lalu, materi yang dibahas pada hari ini ada yang pertama, pengertian dan tujuan asas pendidikan. Yang kedua, asas Tuturi Handayani. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang keempat, asas pendidikan sepanjang hayat. Dan yang terakhir, penerapan asas pendidikan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan asas pendidikan. Secara umum, pengertian dari asas adalah aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu. Sedangkan pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan dengan membimbing dan mendidik peserta didik untuk mengembangkan segala bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya. Dari pengertian asas dan pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Fungsi dan tujuan asas pendidikan sendiri adalah sebagai aturan-aturan atau ketentuan atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan dari pendidikan sendiri yang pernah diperkenalkan di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, tujuan umum adalah tujuan akhir atau tertinggi yang berlaku di semua lembaga dan kegiatan pendidikan. Yang kedua, ada tujuan institusional, adalah tujuan yang menjadi tugas suatu lembaga pendidikan untuk mencapainya. Yang ketiga, ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan yang akan dicapai oleh mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Dan yang terakhir ada tujuan instruksional, adalah tujuan yang ingin dicapai pada waktu guru mengajar suatu pokok bahasan tertentu. Kedua, asas Tuturi Handayani. Asas ini pertama kali dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa, yang kemudian oleh Dr. Andes RMP Sosrokartono memberikan tambahan sehingga menjadi Engarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun kehendak, di belakang mengikuti dengan awas. Asas ini berarti seseorang bebas mengatur diri sendiri dengan mengikuti aturan yang ada. Dalam penerapannya, siswa bebas mengembangkan dirinya dengan guru sebagai penyemangat dan motivasi, bukan pemberi perintah atau mengatur. Guru juga membantu saat siswa menghadapi rintangan dalam proses belajar. Dan jika berbuat salah, maka guru harus bisa memperbaikinya. Asas inilah yang menjadi cikal bakal pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Adapun penerapan asas ini dicontohkan oleh beberapa keadaan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas ini diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Di sini ada beberapa variasi pengertian belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli seperti yang dipaparkan oleh Abdullah, yaitu yang pertama, belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri, yaitu belajar mandiri mengintegrasikan self-management dengan self-monitoring. Yang kedua, peran kemauan dan motivasi belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang ketiga, di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru menjadi ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya.
Konsep belajar mandiri sebenarnya berakar dari konsep pendidikan orang dewasa. Namun, berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh ahli pada tahun 1997, 2001, dan 2003, ternyata belajar mandiri juga cocok untuk semua tingkatan usia. Dengan kata lain, belajar mandiri sesuai untuk semua jenjang sekolah, baik untuk sekolah menengah maupun sekolah dasar dalam rangka meningkatkan prestasi dan kemampuan siswa. Pada tingkat perguruan tinggi sendiri, istilah yang digunakan yaitu SKS, Sistem Kredit Semester, yang merupakan pelaksanaan asas kemandirian dalam belajar bagi mahasiswa, di mana mahasiswa lebih dituntut untuk dapat mengembangkan materi yang telah diajarkan di kampus bersama dosen, sehingga pengetahuan dan pemahamannya dapat berkembang dan meluas. Selain siswa dan mahasiswa, perwujudan asas kemandirian dalam belajar ini akan menempatkan guru dalam peran utamanya sebagai fasilitator dan motivator. Dan yang keempat adalah asas pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education di dalam kehidupan manusia memiliki arti penting dalam upaya memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan. Pendidikan sepanjang hayat, sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO Institute for Education, pendidikan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, pendidikan hanya berakhir bila manusia telah meninggal dunia. Yang kedua, pendidikan luar sekolah merupakan motivasi yang kuat bagi peserta didik. Yang ketiga, kegiatan belajar bertujuan untuk memperoleh, memperbarui, juga meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi. Yang keempat, pendidikan memiliki tujuan berangkai dalam mengembangkan kepuasan diri. Yang kelima, perolehan pendidikan merupakan prasyarat bagi perkembangan kehidupan manusia. Dan yang keenam, pendidikan luar sekolah mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan formal. Tujuan dari pendidikan sepanjang hayat adalah untuk perubahan dan tercapainya kepuasan setiap orang yang melakukannya. Fungsi dari pendidikan sepanjang hayat adalah sebagai kekuatan motivasi bagi peserta didik agar dapat melakukan kegiatan belajar berdasarkan dorongan dari dirinya sendiri. Pendidikan sepanjang hayat dapat dijabarkan dalam program-program pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Proses belajar dalam pendidikan sepanjang hayat melalui program-program pendidikan luar sekolah dapat ditempuh dengan berbagai cara. Contohnya seperti yang ditampilkan di layar. Pendidikan sepanjang hayat merupakan landasan yang kuat bagi program-program pendidikan luar sekolah yang mengarah pada upaya untuk menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar atau learning society. Cara menumbuhkan masyarakat gemar belajar, setiap warga masyarakat harus selalu mencari dan menemukan sesuatu yang baru dan bermakna, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan diri melalui kegiatan belajar. Selanjutnya, penerapan asas pendidikan. Yang pertama, asas Tuturi Handayani, yaitu 1. Peserta didik mendapat kebebasan dalam memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kedua, peserta didik mendapat kebebasan memilih pendidikan kejuruan yang diminati. Ketiga, peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa mendapat kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan yang diminati sesuai dengan gaya dan irama belajarnya. Keempat, peserta didik yang memiliki keistimewaan atau kekurangan dalam fisik dan mental memperoleh kesempatan untuk memilih pendidikan sesuai dengan keadaannya. Kelima, peserta didik di daerah terpencil mendapat kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Keenam, peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuannya dengan mendapat bantuan dari pemerintah masyarakat. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, yaitu 1. Usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar sudah mengalami peningkatan. Kedua, usaha pemerintah dalam penggandaan dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang agar dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Yang ketiga, usaha pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum beserta isi pendidikannya. Yang keempat, usaha penggandaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat. Kelima, penggandaan buku ajar yang diperuntukkan bagi berbagai program pendidikan masyarakat. Yang keenam, usaha penggandaan berbagai jenis program pembinaan generasi muda. Ketujuh, usaha penggandaan berbagai program pembinaan keolahragaan. Yang terakhir, usaha penggandaan dan berbagai program peningkatan peran wanita dalam memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, bahagia, dan lainnya. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Dalam asas ini,
menempatkan peran guru sebagai fasilitator, informator, dan motivator. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dibaca pada slide PowerPoint. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.